di sini tuh saya terkejut dan saya merasa luar biasa ya, tidak boleh menjual di perumahan, maksudnya di rumah plat. Pengetahuan saya harus mempunyai lesen gitu ya teman-teman, nggak boleh sembarangan mungkin ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat, sehat, dan harus selalu berpikiran positif ya, agar apa juga yang kita dapat juga hal-hal yang positif juga. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau membahas dan juga kita nanti melihat salah satu video daripada kakak yang cantik satu ini tentang pengalaman dia. Kakak cantik ini pertama kali datang ke Malaysia, nah tepatnya di Melaka. Kira-kira bagaimana yang dirasakannya ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalau Sari ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. So marilah sama-sama kita tengok video yang satu ini. Tapi itu adalah pengalaman pertama saya naik bus sampai di Melaka. Oh, kakak ini di Melaka ya? Kita kan tidur tuh di jalan, udah nahan ngantuk. Jadi dari jam 3 pagi di Medan. Oh, orang Medan juga ya? Sampai di sini pagi lagi jam 4. Satu harian gak tidur karena excited banget menuju luar negeri gitu teman-teman. Nah, di situ tuh setelah kita sampai di Melaka, tempatnya di Air Keroh Pangsapuri itu, saya melihat pangsa itu di tengah-tengah masih di tengah-tengah dikelilingi dengan pokok-pokok gitu loh, bukan hutan ya teman-teman, dikelilingi pokok-pokok gitu. Jadi belum ada, sekarang sudah ada bangunan di bangunan rumah ataupun ruko di depan belakang itu, tepi Pangsapuri yang saya duduki dulu gitu. Tapi baru-baru pertama saya deket sana masih ada kayu besar-besar gitu kan. Oh ternyata Malaysia itu seperti ini gitu. Oh ternyata Malaysia itu seperti ini. Kan baru pertama sekali tuh, oh seperti ini gitu. Dan itu adalah pengalaman pertama saya. Nah itu adalah pengalaman pertama, dan langsung aja kita ke hal yang baru yang saya temui di Malaysia gitu ya teman-teman. Yang kemarin itu part 1 sudah ada, yang ini part 2-nya, dan ini unik menurut saya dan sedikit berbeda dengan Indonesia. Dan di sini juga saya akan menjelaskan kepada teman-teman, saya ini orang Indonesia, saya tinggal sekarang di Malaysia, dan saya menghargai kedua belah pihak gitu. Saya menghargai banget, saya mencintai dan saya mencintai Malaysia gitu loh teman-teman ya. Di sini saya memburukkan negara saya atau negara saya tinggal sekarang gitu. Saya mencintai dua-duanya. Oke. Hanya mau cerita pengalaman ya. Boleh koreksi di bawah dengan komen positif dan membangunnya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dan langsung aja. Yang pertama, saya akan ambil warung teman-teman. Warung. Kalau di Indonesia itu warung ya, warung. Kalau di sini kedai runcit. Warung, kedai runcit. Nah, saya akan cerita sedikit tentang warung dan kedai runcit ini ya teman-teman. Nah, dulu pertama kali saya datang, kita tuh nggak tahu warung di mana gitu. Sementara kalau di Indonesia teman-teman, warung itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya. Kita tinggal di rumah susun sekalipun atau di rumah flat, di Indonesia rumah susun ya. Di bawah, paling bawah punya orang duduk, pasti ada yang buka warung gitu. Pasti ada yang jual, setidaknya ada yang jual Indomie, Indomie telur gitu. Tapi di sini teman-teman, kita kan nyampe malam pagi tuh jam 4. Jadi pagi-paginya tuh kita udah keroncongan perut dong. Sementara agensi kita pun belum, pagi-pagi tuh jam 10 belum datang untuk mungkin mereka agensi itu dia mengatur one by satu rumah gitu. Jadi kita di waktu itu rumah di blok J ya, di blok J. Jadi sampai jam 10 tuh belum ada orang yang datang gitu untuk memberitahu kita di warung gitu.
Dan ada yang baik banget, kakak Indonesia yang tinggal di flat itu juga sederet dengan kita. Dia yang datang ke rumah kita, tiba-tiba ketok-ketok, ini siapa gitu kan, adik kalian ada makanan nggak gitu. Kakak itu, saya lupa nama kakak itu, di sebelah rumah kita aja. Kalian ada makanan nggak, dikasih lah kita di rumah itu ada 10 orang. Wow. Dan oke, satu kakak rumah ini 10 orang ya. Jawa. Dan bersyukur banget ketemu orang Indonesia yang satu flat di deretan rumah kita gitu. Jadi dia datang, dia bagi kita Indomie kalau nggak salah bungkus dengan telur 1, 4 bungkus dengan telur 1. Dan itulah kita makan bersama 10 orang enggak deh, 16 orang waktu itu dalam rumah itu, karena kita belum dibagi. Sehari aja kita 16 orang di rumah itu kan. Jadi teman-teman, kita tanya dong sama kakak itu, kak, warung di sini di mana gitu. Jadi dibawa lah kami ke di sana deh, jauh gitu. Jadi di sini pertama sekali saya lihat teman-teman, kalau di Indonesia warung itu ada di mana-mana. Maksudnya di rumah pun depannya boleh jualan. Di rumah susun pun di bawah, paling bawah mungkin ada jualan. Pokoknya 500 meter atau depan belakang ada jualan di mana-mana gitu. Jadi di sini tuh saya terkejut dan saya merasa luar biasa ya. Sebesar itu Pangsapuri, banyak orang yang, tapi satu tukang jualan pun nggak ada teman-teman. Mungkin negara Malaysia atau ada undang-undang untuk tidak boleh menjual di perumahan, maksudnya di rumah flat atau di rumah gitu. Ada tempat khusus ruko, kalau di Indonesia namanya ruko, atau tempat khusus kedai-kedai untuk membuka jualan. Walaupun itu cuman kedai runcit jual mie telur aja, tapi mereka jualan di tempat yang mempunyai mungkin lesen atau peraturan yang ditentukan gitu. Jadi kita tidak akan menemukan, misalkan rumah taman nih, kita nggak akan menemukan di rumah taman itu orang jualan gitu. Kita akan berjalan ke depan, dan di setiap taman itu pasti ada ruko gitu. Maksudnya taman tuh di belakang, jadi di depannya itu pasti ada ruko. Jadi kita boleh pergi ke situ, pasti ada orang yang di setiap taman pasti ada orang jualan di ruko tersebut, walaupun itu cuman Indomie telur ataupun kedai makan ataupun apa-apa gitu. Jadi yang saya salut di Malaysia ini, warung atau kedai runcit sekalipun, atau 7-Eleven atau apa namanya, Alfamart, mungkin kalau Alfamart di Indonesia memang ya harus berada di tempat yang ruko gitu ya. Tapi kalau kedai runcit di Indonesia, walaupun di rumah mungkin boleh kita buka warung kita gitu. Kalau di sini saya nggak temukan itu gitu loh teman-teman. Ya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu apa yang dikatakan kakak ini ya. Tadi kakak ini mula-mula datang ke sini itu dia tinggal di Pangsapuri di Melaka ya. Tadi dia cakap macam saat itu mereka mau mencari makanan karena lapar kan. So orang kakak ini mencari-cari di mana kedai untuk beli makanan ya macam itu. Tapi dia cari-cari tak ada satupun ya di kawasan tempat kakak ini tinggal. Di mana kedai macam itu, sudah kelaparan kan. Oke, memang ya teman-teman, kalau kita ya, kalau sehari di Medan sana, kita sehari pun juga boleh juga buka kedai di depan rumah. Nah, disebabkan jiran sehari depan itu ada juga, walaupun dia itu rumah di depannya itu saja je buka goreng pisang, mihun, ada jual lontong sayur macam itu sepertinya tidak ada lesennya ya. Oke, tapi beda halnya kalau di Malaysia, memang seperti itu ya teman-teman. Pisahkan antara perumahan dan juga pusat perniagaan ataupun kedai-kedai itu lain kawasannya ya. yang pertama tadi warung dengan kedai runcit. Saya temukan, mungkin teman-teman yang pertama sekali juga seperti saya juga nggak tentang betul, itu ada. gitu. Dan dari Pangsapuri itu kita harus berjalan jauh banget ke ruko yang membeli, contohnya kredit atau pulsa di Indonesia, top up ya, top up pulsa dan Indomie telur ataupun beras gitu. Kita harus jalan ke
ke depan gitu, ataupun kita harus naik bus ke supermarket seperti Maidin atau Tesco atau kemana. Dulu teman-teman, pertama sekali saya datang ke sini, Maidin pun di tempat saya belum ada, jadi harus pergi ke Tesco. Dan Oh, di Melaka tadi ya? itu hal yang baru saya kagumi, maksudnya saya engeh, maksudnya luar biasa gitu. Nggak boleh sembarangan berjualan di mana-mana. Gitu. Maksudnya di rumah, oke, ini rumah saya mau di bawah jualan gitu. Di sini kayaknya ada seperti itu. Kalau misalkan rumah kedai, atas duduk, bawah jualan. Itu memang tapi kalau rumah kedainya. taman kayak rumah flat gitu, rumah taman ya, rumah taman atau rumah teres itu nggak bisa teman-teman. Kalau memang ada rumah kedai atas bawah jualan itu boleh gitu. Dan itu hal pertama yang saya rasakan. Nah, yang kedua itu adalah jualan gerobak berjalan. Maksudnya jualan gerobak berjalan itu seperti somai, bakso, abang-abang itu ya, cendol atau rujak, atau di Indonesia tuh macam-macam kita temukan jualan keliling. Nah, jualan keliling ini saya tidak pernah temukan selama saya sudah lebih 10 tahun di Malaysia gitu. Pernah sekali saya temukan ice cream ada kan? Cuma ice cream saja. Jualan es krim gitu, tapi dia everyday, bukan setiap hari dia jualan itu gitu. Tapi sekali aja saya pernah lihat ada satu uncle, ada satu pakcik jualan es krim gitu, naik motor gitu kan. Nah, di Indonesia teman-teman, kita akan senang menemui dan tahu akan waktu abang-abang bakso atau keliling bakso, somai, cendol, rujak, bubur yang akan keliling di depan rumah kita. Maksudnya dari jam 3 ada pakcik bakso, abang bakso, jam 6 pasti ada gitu loh teman. Dan dia akan bunyi bakso, contohnya gitu. Kalau di sini teman-teman, saya tidak menemukan itu gitu. Tetapi di sini tuh kalau di Indonesia kan dia berjalan, jadi dia jalan menemui customer, menemui orang pembeli. Nah, di sini enggak teman-teman. Di sini berjualan itu di tepi jalan ada, maksudnya di tepi jalan, di depan ruko, buat satu tenda, duduk di situ gitu. Dan harus sepengetahuan saya harus mempunyai lesen gitu ya teman-teman, nggak boleh sembarangan mungkin ya, sepengetahuan saya. Dan teman-teman di sini tuh kalau misalkan kita mau jualan goreng pisang atau cendol atau mie goreng gitu atau lain dan sebagainya, ada saya temu di sini yang jalan keliling gitu. Dia ada mungkin dia akan cari satu tempat yang mungkin yang atau yang sesuai dengan jualan dia akan dirikan satu kanopi atau kanopi tenda gitu, dan dia akan berjualan di situ dan kita akan datang ke sana gitu. Jadi pembeli akan berjalan menuju penjual gitu. Dan kalau di Indonesia penjual akan datang menemui pembeli gitu. Jadi sedikit berbeda yang saya temui di sini gitu teman-teman. Nah, yang kedua tadi jualan gerobak berjalan. Good job. Nah, juga untuk informasi buat kalian yang tak tahu, kalau di Malaysia ini kalau kita mau membuka satu kedai macam satu atau restoran, di sini harus mengikuti undang-undang dan harus mempunyai izin ya ataupun lesen perniagaan. Itu juga yang Sari tahu ya. Betul ke teman-teman dari Malaysia? Kalau membuka satu usaha macam restoran, kedai, kena ada lesen kan. So seperti itu ya teman-teman. Kalau di Malaysia ini tidak suka-suka hati kita mau berjualan, macam kita ada rumah, kita mau buka satu usaha macam itu, di depan rumah kita itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Kalau kita buka nanti akan kena saman, kena denda. Oke, tadi dia mengatakan di sini tuh dia tidak menjumpai abang-abang ataupun kakak-kakak itu penjual
yang keliling-keliling, penjual gerobak ya, penjual gerobak keliling itu tidak pernah dijumpai ya, sama Sari pun tak pernah Sari jumpai ya. Mungkin di daerah kalian teman-teman Malaysia ada ke macam itu? Kalau pengalaman Sari tak ada lah. Kalau kalian ada pengalaman juga atau di kampung kalian ada, komen di bawah ya teman-teman. Oke, ya betul sekali ya, kalau Sari ya di Medan itu ya memang setiap, apalagi petang ya, wah memang ya, datang satu kali sate ya, satu kali bakso, satu kali jamu katanya. Itu memang betul ya teman-teman. Bergantian selalu datang. Susahnya kalau kita time diet macam itu, wah lalu je makanan ini ya. Itu ya teman-teman ya, itu memang betul ya. Tapi ya Sari tak pernah jumpa. Kalau es krim lah ya, naik moto kan, lepas di sini ya tenenet. Itu ada juga Sari pernah jumpai. Tapi itu pun kalau di depan rumah Sari ini tak tentu juga dia datangnya, kadang datang kadang. Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut kalian? Kalau kalian ada tambahan lagi atau kalian mau berkomentar, boleh juga komen di ruang komen dekat bawah. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. By the way, kakak ini Sari lihat di YouTube itu sudah lama tak aktif lagi ya, mungkin dia sudah tak buat channel. Oke, thank you so much for watching again. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya on my next video. Misari, bye.